Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Mardinika dari kelompok 4 dengan NIM 231011013. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai single perceptron learning dan backpropagation. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang kedua. Yang pertama di sini, apa sih itu perseptron? Nah, perseptron itu sendiri adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja neuron biologis pada otak manusia. Dalam bidang kecerdasan buatan, perseptron menjadi unit dasar dari neural network atau jaringan saraf tiruan. Perseptron termasuk algoritma supervised learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi biner, yaitu membedakan data ke dalam dua kategori. Cara kerjanya adalah dengan menerima berapa input, kemudian setiap input dikalikan dengan bobot, jumlahkan bersama bias, lalu diproses menggunakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Perseptron juga mampu memisahkan data yang bersifat linearly separable, yaitu data yang dapat dipisahkan menggunakan garis lurus. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide ketiga, di mana kita akan membahas komponen utama dari perseptron. Nah, komponen pertamanya di sini ada input X, yaitu data yang masuk ke sistem, misalnya nilai suhu atau pixel gambar atau harga. Nah, selanjutnya terdapat bobot-bobot atau weight. Di sini terdapat bobot-bobot atau weight yang berfungsi untuk menentukan seberapa besar pengaruh setiap input terhadap hasil prediksi. Bobot ini akan diperbarui selama proses training agar model semakin akurat. Kemudian selanjutnya di sini ada bias. Bias itu sendiri merupakan nilai tambahan yang membantu menggeser batas keputusan sehingga modelnya menjadi lebih fleksibel. Nah, selanjutnya ada next input. Semua input dan bobot akan dihitung pada bagian next input dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian input dan bobot, kemudian ditambahkan dengan bias. Hasil tersebut kemudian proses menggunakan fungsi aktivasi untuk menentukan output akhirnya. Fungsi aktivasi yang umum digunakan antara lain step function, sigmoid ReLU, dan TANH. Terakhir, perseptron menghasilkan output atau prediksi yang nantinya dibandingkan dengan label. Sebenarnya untuk mengetahui apakah hasil prediksinya sudah benar atau belum. Nah, selanjutnya di slide keempat ini kita akan membahas bagaimana masalah single perseptron dan solusinya atau multilayer perseptron. Single perseptron hanya mampu memisahkan data yang bersifat linear atau dapat dipisahkan dengan garis lurus. Karena itu, model ini tidak dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks seperti kasus XOR problem di sini. Selain itu, kapasitas representasi single perseptron juga masih terbatas sehingga menyebabkan kurangnya efektif untuk data yang rumit. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan multilayer perseptron atau MLP, yaitu perseptron dengan tambahan hidden layer. Dengan adanya beberapa layer, setiap lapisan dapat mempelajari representasi data yang berbeda.
Layer pertama biasanya mempelajari fitur-fitur sederhana. Sedangkan layer yang lebih dalam mampu memahami pola atau abstraksi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, multilayer perceptron menjadi dasar penting dalam perkembangan deep learning modern. Nah, mungkin nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian, selanjutnya kita masuk ke slide kelima, yaitu mengenai konsep backpropagation. Nah, backpropagation itu sendiri merupakan cara efisien menghitung gradien error terhadap setiap bobot di jaringan. Backpropagation itu merupakan metode yang digunakan untuk menghitung gradien errornya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki bobotnya agar hasil prediksi modelnya menjadi semakin akurat. Dalam proses backpropagation terdapat beberapa komponen yang penting. Yang pertama, loss function atau yang kita kenal dengan L. Fungsi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi model dibandingkan dengan data sebenarnya. Contohnya adalah mean squared error atau cross entropy. Yang kedua, gradient descent, yaitu metode optimasi yang digunakan untuk meminimalkan nilai error dengan memperbarui bobot ke arah penurunan error yang tercepat. Selain itu, backpropagation menggunakan konsep chain rule atau yang kita kenal dengan aturan berantai, atau di sini turunan berantai, yang dimana kita akan menghitung gradien dari setiap layernya secara bertahap. Proses ini dimulai dari forward pass, yaitu aliran data dari input menuju output untuk menghasilkan prediksi. Setelah itu, kita melakukan backward pass, yaitu penyebaran error dari output kembali ke input untuk memperbarui bobot jaringannya. Nah, selanjutnya di slide ke-6, kita masuk ke slide ke-6 nih, di mana kita akan bahas algoritma backpropagation step by step. Nah, di sini yang pertama ada inisialisasi. Langkah pertama adalah mengatur bobot W dan bias atau yang kita kenal dengan B secara acak atau random, biasanya dengan nilai kecil atau mendekati nilai 0. Nah, selanjutnya yang kedua forward pass, yaitu menghitung nilai output tiap layer dari input ke output. Simpan nilai aktivasi tiap neuron untuk nanti, atau nilai aktivasi tiap neuron yang disimpan untuk digunakan pada proses berikutnya. Nah, setelah itu kita menghitung loss-nya. Output jaringannya dibandingkan dengan label asli untuk mengetahui tingkat kesalahan prediksinya. Salah satu fungsi loss yang sering digunakan adalah mean squared error atau MSE. Biasanya digunakan rumus ini untuk menyelesaikannya, yaitu L sama dengan setengah sigma YI dikurang Y topi I pangkat 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke output layer delta. Nilai delta digunakan untuk mengetahui kontribusi error terhadap output neutronnya. Delta out sama dengan Y topi dikurangi Y dikali F aksen Z. F aksen Z itu sendiri merupakan. Selanjutnya yang keempat, output layer delta. Nah, di sini rumusnya itu delta out sama dengan Y topi dikurangi Y dikali F aksen Z. F aksen Z itu sendiri merupakan turunan fungsi aktivasi dari Z. Yang kelima, yaitu hidden layer delta. Delta hidden sama dengan sigma W dikali
delta next dikali F aksen Z. Propagate error ke belakang layar per layer, yang dimana dirambatkan ke layar sebelumnya menggunakan aturan turunan berantai atau yang kita kenal dengan chain rule. Yang terakhir, update bobot. Bobot dan bias diperbarui agar nilai error semakin kecil. Nah, rumusnya yaitu W sama dengan W dikurang A dikali delta dikali A. Fref. B sama dengan B dikurang A dikali delta. Ulangi semua approach hingga konvergen. Seluruh proses diulang dalam berapa approach atau siklus pelatihan, sehingga modelnya mencapai kondisi konvergen dan menghasilkan prediksi yang optimal. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.